Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kali ini saya akan menyampaikan tentang pelaksanaan ujian akhir semester yang berbentuk take home exam dan juga tugas akhir program atau TAP pada masa semester 2020/2021.1 atau yang biasa kita sebut 2020.2. Pada pelaksanaan UAS dan TAP pada semester 2020.2 ini, prinsip-prinsipnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjunjung tinggi wibawa dan kehormatan akademik universitas terbuka. Yang kedua, tidak merugikan mahasiswa. Ketiga, secara operasional dapat dilaksanakan dengan tetap memperhatikan standar protokol pencegahan penularan COVID-19. Kemudian saya sampaikan juga masalah ujian akhir semester atau UAS pada masa 2020.2. UAS pada semester ini itu bukan dalam bentuk tes objektif. Seperti kita ketahui bersama bahwa tes objektif itu adalah soal yang dikerjakan pada lembar jawaban komputer atau LJK, yang official jawabannya adalah A, B, C, D. Tapi pada pelaksanaan semester ini, UAS itu dilaksanakan dalam bentuk uraian tugas, tes uraian tugas. Kemudian pelaksanaan UAS dilakukan melalui modus take home exam atau kita singkat di sini THE. Jawaban ujian dikerjakan mahasiswa di tempat domisili. Jadi jawabannya itu bisa dikerjakan di rumah, di kantor, atau di mana tempat saudara-saudara berada. Dan boleh buka buku. Jadi open book. Dengan tetap mentaati dan menjunjung tinggi integritas akademik, yaitu pelaksanaannya nanti akan kita lihat di lampirannya, ya. Naskah dan jawaban soal mata kuliah diunduh atau di-download dan diunggah atau di-upload secara online pada laman the.ut.ac.id. Ya, itu dia pelaksanaan UAS. Ya. Jadi UAS pada program diploma, sarjana atau S1 dan magister atau S2 itu di jadwalnya tanggal 5 sampai 16 Desember 2020. Sementara jadwal UAS program doktor itu dilaksanakan tanggal 6 sampai 23 Desember 2020. Kemudian, daftar mata kuliah dan waktu pengerjaan soal. Setiap satu mata kuliah itu dikasih waktu, setiap mahasiswa diberi waktu 1 hari. Jadi dari mulai pukul 00 sampai pukul 24. Khusus mahasiswa yang memiliki jam ujian mata kuliah bentrok, maka 2 mata kuliah yang bentrok tersebut harus dikerjakan dan diunggah jawabannya dalam 1 hari yang sama. Jadi ada 2 mata kuliah bentrok, itu sama-sama dikerjakan pada jadwal yang sama dan harus diunggah jawabannya pada hari itu juga. Kemudian daftar dan jadwal UAS take home exam seluruh mata kuliah yang diregistrasi mahasiswa pada masa semester 2020.2 tercantum pada kartu ujian UAS THE atau KTPU UAS THE. KTPU UAS THE dapat diunduh dari laman sia.ut.ac.id mulai tanggal 23 November 2020. Jadi kartu tanda peserta ujian itu dapat diunduh dari laman yang saya sebutkan tadi. Atau mahasiswa UT Pok Jarlabula
dapat mengambil kartu tanda peserta ujian itu ke kantor UT Pok Jarlabura. Ya. Kemudian apabila mahasiswa tidak mengunggah buku jawaban ujian dalam jadwal dan waktu yang telah ditentukan, maka mahasiswa dianggap sudah mengerjakan soal THI. Nah, ketentuan mengerjakan soal UAS. 1. Mahasiswa harus mengunduh sendiri secara langsung naskah soal dari aplikasi THI pada laman the.ut.ac.id sesuai dengan mata kuliah dan jadwal yang tertera pada KTPU UAS THI. Jadi nanti saya akan menyebutkan jadwal ujiannya mahasiswa non-pendas maupun mahasiswa pendas yang ada di UT Pok Jarlabura. Mahasiswa tidak dapat mengunggah jawaban. Jadi mahasiswa tidak dapat mengunggah jawaban BJU UAS THI tanpa mengunduh terlebih dahulu naskah soal UAS. Jadi mahasiswa tidak bisa mengerjakan jawabannya kalau tidak diunduh dulu naskah soalnya, yaitu sudah ketentuan. Kemudian mahasiswa harus teliti dalam mengunggah jawaban UAS THI. Pastikan BJU yang diunggah sesuai dengan kode mata kuliah. Nah, contoh kalau mata kuliah pengantar manajemen itu harus diunggah pada filenya pengantar manajemen, jangan saling bertukar, ya. Mata kuliah pengantar pendidikan harus diunggah pada file mata kuliah pengantar pendidikan. Jadi kita harus teliti, ya. Kemudian saya akan sampaikan tentang ujian online reguler. Pada masa 2020.2 ini, ujian reguler tidak dilaksanakan karena jam ujian mata kuliah bentrok telah disesuaikan dengan UAS modus THI. Mahasiswa yang telah melakukan registrasi ujian online reguler semester 2020.2 akan mendapat pengembalian biaya ujian online reguler. Nah, selanjutnya pengumuman nilai mata kuliah UAS. Jadi setelah Anda melaksanakan UAS ini, nilai akan diumumkan pada tanggal 1 Februari 2021. Jadi nilai ujian akan diumumkan pada tanggal 1 Februari 2021. Itulah tadi tentang ujian akhir semester. Nah, sekarang akan saya sampaikan tentang tugas akhir program atau TAP pada masa semester 2020/2021 atau yang biasa kita sebut 2020.2. Ujian TAP dilaksanakan dengan modus ujian online atau disingkat UOTAP berbasis web, diakses pada laman suo.ut.ac.id. Ya, jangka waktu pengerjaan TAP atau TAP oleh mahasiswa maksimum 3 jam. Ya, jadi dia paling lama jawaban TAP itu dikerjakan dalam tempo 3 jam. Kemudian mahasiswa mengunduh naskah soal TAP dengan password yang diperoleh dari sia.ut.ac.id. Mahasiswa mengerjakan soal TAP dengan mematuhi tata tertib ujian. Kemudian mengunggah fakta integritas ujian yang telah diisi dan BJU oleh mahasiswa ke laman suo.ut.ac.id. Jadi pelaksanaan ujian ini nanti akan diumumkan oleh Universitas Cikuga, khususnya UT Pok Jarlabura, nanti kepada mahasiswa semester akhir yang mendapat mata kuliah TAP. Karena semester akhir di UT itu tidak semua mendapat mata kuliah TAP, dikarenakan dia tidak memenuhi syarat untuk mendapat mata kuliah TAP tersebut. Oke. Selanjutnya akan saya sampaikan jadwal pelaksanaan ujian TAP online. Ya.
Pelaksanaan ujian tahap online ini masanya antara 4 Desember 2020 sampai 10 Januari 2021. Nah, kapan mahasiswa UT Pojar Labura melaksanakan ujian tahap tersebut? Kita akan menunggu jadwal yang akan dikeluarkan oleh UPJJ UT Medan. Pengumuman nilai tahap pada semester 2020-2021.1 atau 2020.2 yaitu pada tanggal 8 Februari 2021. Itu dia. Jadi tadi nilai ujian semester akan dikeluarkan pada tanggal 1 Februari 2021. Sementara nilai tahap akan diumumkan pada tanggal 8 Februari 2021. Itu tadi tentang ujian akhir semester dan juga tentang tugas akhir program. Berikut hal-hal khusus integritas akademik dalam pelaksanaan ujian akhir semester, take home exam, dan ujian tugas akhir program. Yang pertama, dalam mengerjakan soal, mahasiswa hendaknya menjunjung tinggi integritas dan martabat akademik serta kehormatan dirinya sebagai insan terpelajar dengan mematuhi tata tertib ujian. Kedua, pelanggaran tata tertib ujian akan mengakibatkan sanksi akademik bagi yang melakukannya. Ketiga, pelanggaran dan sanksi akademik bagi yang melanggar tata tertib ujian diantaranya adalah sebagai berikut. Ya, pelanggaran-pelanggaran dan apa sanksinya? Berikut akan kita lihat. Pelanggaran ujian yang berbentuk mencontek jawaban mahasiswa dan atau memberikan contekan. Jadi mencontek jawaban dari kawannya atau memberikan jawaban kita kepada kawan, itu sanksi akademiknya adalah nilai mata kuliah E dalam kurung hukuman atau H. Ya. Jadi kalau kita memberikan jawaban kita kepada kawan kita atau kita minta jawaban dari kawan kita, maka sanksinya kita akan mendapat nilai mata kuliah E atau E hukuman, ya. Kemudian pelanggaran yang berikutnya, meminta dan atau menyertakan orang lain dalam mengerjakan soal ujian. Jadi begini, dalam ujian itu kita beserta dengan orang lain yang memberikan jawaban kepada kita. Nah, itu sanksinya adalah dipandang sebagai penggunaan joki dalam ujian. Sanksi bagi pelanggar dalam joki ini, pertama, mendapat surat peringatan. Kedua, semua mata kuliah yang diregistrasikan pada semester 2020-2021.1 atau 2020.2 dinyatakan tidak lulus E. Jadi itulah sanksinya, ya. Ada dua pelanggaran tadi dan sanksi beserta dengan sanksi-sanksinya. Oke, itu tadi tentang penjelasan saya masalah ujian akhir semester yang berbentuk take home exam dan juga tugas akhir program. Berikut akan saya sampaikan tentang jadwal pelaksanaan ujian bagi mahasiswa S1 non-Pendas dan juga S1 Pendas, S1 PGSD, ya. Pelaksanaan ujian pada minggu pertama itu mengunduh naskah soalnya dimulai dari jam 00 atau pukul 00 waktu Indonesia bagian Barat sampai pukul 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi kita dapat mengunduh soal itu dimulai dari pukul 00
00 sampai pukul 9 malam. Ya. Kita dapat mengunduh naskah soal take home exam tersebut dimulai dari pukul 00 jam 12 malam sampai pukul 9 malam. Ya. Pukul 00 sampai pukul 21. Itulah waktu mengunduh naskah soal untuk minggu pertama sampai minggu kedua. Minggu pertama dan minggu kedua. Kemudian untuk mengunggah BJU take home exam dimulai pukul 3 waktu Indonesia bagian Barat sampai pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi kita dapat mengunggah BJU take home exam tersebut dari mulai pukul 3 pagi sampai jam 12 malam hitungnya. Saya kira paham sampai sini ya. Saya ulangi, untuk mengunduh naskah soal take home exam tersebut dimulai dari pukul 00 sampai pukul 21. Jadi ada kita waktunya mengunduh naskah soal itu 21 jam. Ya. Kemudian kita mengunggah BJU take home exam, jawaban kita itu mulai pukul 3 pagi sampai pukul 12 malam. Mulai pukul 03 waktu Indonesia bagian Barat sampai pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi ada waktu kita 21 jam untuk mengunggah BJU take home exam. Saya ulangi, untuk mengunduh naskah soal take home exam dimulai pukul 00 sampai pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat pada hari yang sama. Kemudian kita dapat mengunggah BJU take home exam dimulai pukul 3 waktu Indonesia bagian Barat sampai pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat pada hari yang sama. Saya kira paham sampai di sini ya. Oke. Berikut akan saya sampaikan jadwal pelaksanaan per masing-masing mahasiswa. Saya mulai dari semester 1 S1 non-pendas ya. Ya. Program studi Ilmu Administrasi Negara di semester 1 ini ada Wina Septia Anwar, kemudian ada Indriani, kemudian ada Sherly Risti Utami. Ini waktu ujiannya adalah sebagai berikut. Coba didengarkan secara teliti. Pengantar Ilmu Administrasi Negara, mata kuliah Pengantar Ilmu Administrasi Negara. Ini jam ujiannya adalah tanggal 5 Desember 2020. Saya ulangi, jam ujiannya adalah hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020. Kemudian Ilmu Sosial dan Budaya Dasar, jam ujiannya adalah hari Selasa tanggal 8 Desember 2020. Berikutnya, Pendidikan Agama. Pendidikan Agama ini dilaksanakan hari Rabu tanggal 9 Desember 2020. Berikut, Bahasa Inggris 1. Ini pelaksanaannya hari Minggu tanggal 13 Desember 2020. Kemudian mata kuliah Bahasa Indonesia ini pelaksanaan ujiannya, jam ujiannya hari Senin tanggal 14 Desember 2020. Selanjutnya, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, pelaksanaannya hari Selasa tanggal
15 Desember 2020. Ini dia. Ya. Kemudian saya lanjut. Ini program studi sosiologi di semester 1 S1 non-pentas ini ada Tuti Alawiyah Tanjung, kemudian Budiman, Nurul Hidayah. Ya. Mata kuliah pengantar sosiologi. Pelaksanaannya hari Minggu tanggal 6 Desember 2020. Kemudian mata kuliah ilmu sosial dan budaya dasar. Pelaksanaannya hari Selasa tanggal 8 Desember 2020. Mata kuliah pendidikan agama Islam. Pelaksanaan ujiannya hari Rabu tanggal 9 Desember 2020. Selanjutnya, mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Pelaksanaannya ujiannya pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020. Mata kuliah bahasa Inggris 1. Pelaksanaan ujiannya hari Minggu tanggal 13 Desember 2020. Mata kuliah bahasa Indonesia. Pelaksanaan ujiannya hari Senin tanggal 14 Desember 2020. Mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Pelaksanaan ujiannya hari Selasa tanggal 15 Desember 2020. Selanjutnya, program studi manajemen semester 1 S1 non-pentas diikuti Pok Japagura ada Apridan Srinanda, kemudian ada Sri Indah Mulyani, ada Budi Rusandi, kemudian ada Khair Abdillah, ada Khairusnah Sitorus, ada M. Rifki Effendi Munti, ada Agung Laksmana Nasution, ada Ido Panghidoan, kemudian ada Devi Epriani, ada Tiwi Anggraini, ada Andri Kurniawan, dan Rizky Martika Yani Lubis. Nah, sekarang saya bacakan jadwal ujiannya, ya. Matematika Ekonomi. Pelaksanaan ujiannya hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020. Mata kuliah pengantar bisnis. Pelaksanaan ujiannya hari Selasa tanggal 8 Desember 2020. Berikut mata kuliah pendidikan agama. Pelaksanaan ujiannya hari Rabu tanggal 9 Desember 2020. Berikut mata kuliah bahasa Indonesia. Pelaksanaan ujiannya hari Senin tanggal 14 Desember 2020. Mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Pelaksanaan ujiannya hari Selasa tanggal 15 Desember 2020. Kemudian mata kuliah manajemen. Pelaksanaan ujiannya hari Rabu tanggal 16 Desember 2020. Itulah tadi untuk program studi manajemen. Baik, mahasiswa Universitas Terbuka Pok Japagura, berikut akan saya bacakan jadwal ujian untuk program studi biologi di Universitas UT Pok Japagura. Di sini ada nama Fatmawati Siregar, kemudian Mona, ya ada 2 orang, ya. Saya bacakan jadwal ujiannya. Untuk mata kuliah Kalkulus 1, ujiannya hari Minggu tanggal 6 Desember 2020. Kemudian mata kuliah Kimia Dasar 1,
pelaksanaan ujiannya hari Senin tanggal 7 Desember 2020. Berikut mata kuliah Ilmu Sosial dan Budaya Dasar. Pelaksanaan ujiannya hari Selasa tanggal 8 Desember 2020. Kemudian mata kuliah Biologi Umum, pelaksanaan ujiannya hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020. Mata kuliah Bahasa Indonesia, pelaksanaan ujiannya hari Senin tanggal 14 Desember 2020. Kemudian mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, pelaksanaan ujiannya hari Selasa tanggal 15 Desember 2020. Selanjutnya, untuk program studi agribisnis bidang minat penyuluhan dan komunikasi pertanian. Di sini ada Anissa Saadia dan juga Iqbal Khairi. Ada 7 mata kuliah, ya. Mata kuliah Matematika Bisnis, pelaksanaan ujiannya hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020. Kemudian pengantar ilmu komunikasi, pelaksanaan ujiannya hari Minggu tanggal 6 Desember 2020. Mata kuliah Pendidikan Agama, pelaksanaan ujiannya hari Rabu tanggal 9 Desember 2020. Berikut pengantar ilmu ekonomi, pelaksanaan ujiannya hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020. Mata kuliah Bahasa Indonesia, pelaksanaan ujiannya hari Senin tanggal 14 Desember 2020. Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, pelaksanaan ujiannya hari Selasa tanggal 15 Desember 2020. Selanjutnya, pengantar ilmu pertanian, pelaksanaan ujiannya hari Rabu tanggal 16 Desember 2020. Selanjutnya, untuk program studi ilmu hukum di semester 1 S1 non-pendas pada UTIPO Jalabula ada Media Lestari, kemudian ada Dewi Ratnasari, dan ada Daniel Doli Manurung. Ya. Mata kuliah Hukum Agraria, pelaksanaan ujiannya hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020. Kemudian mata kuliah Ilmu Sosial dan Budaya Dasar, pelaksanaan ujiannya hari Selasa tanggal 8 Desember 2020. Mata kuliah Pendidikan Agama, ini pelaksanaan ujiannya hari Rabu tanggal 9 Desember 2020. Mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum atau PTHI, pelaksanaan ujiannya hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020. Mata kuliah Bahasa Inggris 1, pelaksanaan ujiannya adalah hari Minggu tanggal 13 Desember 2020. Kemudian yang terakhir, mata kuliah Bahasa Indonesia, pelaksanaan ujiannya hari Senin tanggal 14 Desember 2020. Oke. Selanjutnya kita beralih ke program studi pendidikan ekonomi. Ada 2 orang mahasiswa di UT Jalabula, yaitu Rinaldi Muhammad Reza dan Hashim Syarwan. Berikut mata kuliah pengantar pendidikan. Waktu ujiannya hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020. Mata kuliah Pengantar Ilmu Manajemen, pelaksanaan ujiannya hari Selasa tanggal 8 Desember 2020. Mata kuliah Pendidikan Agama, pelaksanaan ujiannya hari Rabu tanggal 9 Desember 2020. Berikut mata kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi, pelaksanaan ujiannya hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020. Mata kuliah Bahasa Inggris 1, pelaksanaan ujiannya hari Minggu tanggal 13 Desember 2020. Kemudian mata kuliah Profesi Keguruan, pelaksanaan ujiannya hari
Senin tanggal 14 Desember 2020. Dan yang terakhir, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, pelaksanaan ujiannya hari Selasa tanggal 15 Desember 2020. Selanjutnya, untuk program studi ilmu komunikasi ada Maudi Norma Audia. Ya. Mata kuliah pengantar sosiologi, pelaksanaan ujiannya hari Minggu tanggal 6 Desember 2020. Kemudian mata kuliah ilmu sosial dan budaya dasar, pelaksanaan ujiannya hari Selasa tanggal 8 Desember 2020. Berikut mata kuliah pendidikan agama, pelaksanaan ujiannya hari Rabu tanggal 9 Desember 2020. Mata kuliah pengantar ilmu politik, pelaksanaan ujian hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020. Mata kuliah Bahasa Inggris 1, pelaksanaan ujian hari Minggu tanggal 13 Desember 2020. Mata kuliah Bahasa Indonesia, pelaksanaan ujian hari Senin tanggal 14 Desember 2020. Berikut mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, pelaksanaan ujian hari Selasa tanggal 15 Desember 2020. Berikut program studi ilmu perpustakaan ada Mita Destina. Ya. Pengantar ilmu perpustakaan, waktu ujiannya adalah hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020. Pengantar ilmu komunikasi, pelaksanaan ujiannya pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020. Mata kuliah pengembangan koleksi, pelaksanaan ujiannya hari Selasa tanggal 8 Desember 2020. Mata kuliah manajemen perpustakaan, pelaksanaan ujiannya hari Rabu tanggal 9 Desember 2020. Mata kuliah organisasi informasi, pelaksanaan ujiannya hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020. Mata kuliah Bahasa Indonesia, pelaksanaan ujiannya hari Senin tanggal 14 Desember 2020. Dan yang terakhir, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, pelaksanaan ujiannya hari Selasa tanggal 15 Desember 2020. Kemudian program studi sastra Inggris ada Raudatul Fadila Saputri. Ya. Mata kuliah Reading 1, pelaksanaan ujiannya hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020. Mata kuliah Writing 1, pelaksanaan ujiannya hari Minggu tanggal 6 Desember 2020. Mata kuliah Structure, pelaksanaan ujiannya hari Selasa tanggal 8 Desember 2020. Mata kuliah Pendidikan Agama Islam, pelaksanaan ujiannya hari Rabu tanggal 9 Desember 2020. Mata kuliah Bahasa Inggris 1, pelaksanaan ujiannya hari Minggu tanggal 13 Desember 2020. Mata kuliah Bahasa Indonesia, pelaksanaan ujiannya hari Senin tanggal 14 Desember 2020. Kemudian ada Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Ya. Mata kuliah Fonologi Bahasa Indonesia, pelaksanaan ujiannya hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020. Kemudian mata kuliah Membaca 1, pelaksanaan ujiannya hari Senin tanggal 7 Desember 2020. Mata kuliah Teori Sastra, pelaksanaan ujiannya hari Selasa tanggal 8 Desember 2020. Kemudian mata kuliah Pendidikan Agama Islam, pelaksanaan ujiannya hari Rabu tanggal 9 Desember 2020. Selanjutnya, mata kuliah Linguistik Umum, pelaksanaan ujian hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020. Mata kuliah Bahasa Inggris 1, pelaksanaan ujiannya hari Minggu tanggal 13 Desember 2020. Mata kuliah Teori Belajar Bahasa, pelaksanaan ujiannya hari Senin tanggal 14 Desember 2020. Ini
inilah pelaksanaan ujian untuk program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, yaitu mahasiswanya Aryani. Berikut program studi ilmu hukum. Ini ada semester 2 Fernando Sihombing, kemudian Anita Permatasuri, Dedi Agusandi. Ya, pelaksanaan ujiannya untuk mata kuliah kriminologi, pelaksanaan ujian hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020. Mata kuliah ilmu negara, pelaksanaan ujian hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020. Mata kuliah sistem hukum Indonesia, pelaksanaan ujian hari Minggu tanggal 13 Desember 2020. Mata kuliah ilmu perundang-undangan, pelaksanaan ujian hari Senin tanggal 14 Desember 2020. Mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, pelaksanaan ujian hari Selasa tanggal 15 Desember 2020. Dan terakhir, mata kuliah hukum administrasi negara, pelaksanaan ujian hari Rabu tanggal 16 Desember 2020. Kemudian program studi ilmu hukum semester 3. Ya, berikut nama-namanya adalah Rina Afifa, kemudian Zui Nanda Lubis, dan Febrianti Saroso. Ya. Mata kuliah hukum pajak dan acara perpajakan, pelaksanaan ujian hari Minggu tanggal 6 Desember 2020. Mata kuliah hukum lingkungan, pelaksanaan ujian hari Senin tanggal 7 Desember 2020. Selanjutnya, mata kuliah hukum tata negara, pelaksanaan ujian hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020. Mata kuliah hukum perlindungan konsumen, pelaksanaan ujian hari Minggu tanggal 13 Desember 2020. Mata kuliah hukum telematika, pelaksanaan ujian hari Senin tanggal 14 Desember 2020. Dan yang terakhir, mata kuliah hukum ketenagakerjaan, pelaksanaan ujian hari Selasa tanggal 15 Desember 2020. Selanjutnya, program studi ilmu komunikasi semester 2 ada Siska Fitriani, kemudian Muhammad Ridho Aritonang, Muhammad Afrizal Lubis. Ini pelaksanaan ujiannya adalah sebagai berikut. Mata kuliah hubungan masyarakat, pelaksanaan ujian hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020. Mata kuliah pengantar ilmu komunikasi, pelaksanaan ujian Minggu tanggal 6 Desember 2020. Mata kuliah asas-asas manajemen, pelaksanaan ujian hari Rabu tanggal 9 Desember 2020. Mata kuliah pengantar ilmu ekonomi, pelaksanaan ujian hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020. Mata kuliah sistem hukum Indonesia, pelaksanaan ujian hari Minggu tanggal 13 Desember 2020. Dan yang terakhir, mata kuliah pengantar statistik sosial, pelaksanaan ujian hari Senin tanggal 14 Desember 2020. Kemudian untuk prodi ilmu komunikasi semester 3 ada Nahot Ojahan Naibaho. Pelaksanaan ujian mata kuliah logika, pelaksanaan ujian hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020. Mata kuliah komunikasi pemasaran, pelaksanaan ujian hari Minggu tanggal 6 Desember 2020.
Mata kuliah Perencanaan Pesan dan Media, pelaksanaan ujian hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020. Mata kuliah Hukum Media Massa, pelaksanaan ujian hari Sabtu, tanggal 12 Desember 2020. Mata kuliah Bahasa Inggris 2, pelaksanaan ujian hari Senin, tanggal 14 Desember 2020. Dan yang terakhir, mata kuliah Komunikasi Bisnis, pelaksanaan ujian hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020. Oke, masih bersama saya. Bagaimana mahasiswa, tidak bosan mendengarkan jadwal pelaksanaan ujian ini? Ya, berikut semester 2 program studi manajemen. Program studi manajemen semester 2 ada Fitri Ani Pasaribu, kemudian ada Junita Fuji Astuti, ada Resmi Indah Sari, ada Silvi Andriani, ada Nova Peninta Tampu Bolon, ada Ayu Indah Lestari Matondang, ada Adhaini Nasution. Ya, berikut pelaksanaan ujiannya. Mata kuliah Pengantar Akuntansi, pelaksanaan ujian hari Minggu, tanggal 6 Desember 2020. Mata kuliah Statistika Ekonomi, pelaksanaan ujian hari Senin, tanggal 7 Desember 2020. Mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Non-Bank, pelaksanaan ujian hari Sabtu, tanggal 12 Desember 2020. Mata kuliah Perekonomian Indonesia, pelaksanaan ujian hari Minggu, tanggal 13 Desember 2020. Mata kuliah Pengantar Ekonomi Mikro, pelaksanaan ujian hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020. Dan yang terakhir, mata kuliah Komunikasi Bisnis, pelaksanaan ujian hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020. Kemudian program studi manajemen semester 3. Program studi manajemen semester 3, mahasiswanya adalah Suhartini Pratiwi, kemudian Dahrilun Tambunan, kemudian Hermansyah Tanjung, Satria Abimayu. Ya, pelaksanaan ujiannya adalah mata kuliah Bahasa Inggris Niaga, pelaksanaan ujian hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020. Kemudian mata kuliah Organisasi, pelaksanaan ujiannya adalah Senin tanggal 7 Desember 2020. Mata kuliah Akuntansi Biaya, pelaksanaan ujian hari Selasa tanggal 8 Desember 2020. Selanjutnya, Pengantar Ekonomi Makro. Mata kuliah Pengantar Ekonomi Makro, pelaksanaan ujian hari Minggu tanggal 13 Desember 2020. Kemudian mata kuliah Hukum Bisnis, pelaksanaan ujian hari Senin tanggal 14 Desember 2020. Mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, pelaksanaan ujian hari Selasa tanggal 15 Desember 2020. Dan yang terakhir, mata kuliah Hubungan Industrial, pelaksanaan ujian hari Rabu tanggal 16 Desember 2020. Kemudian saya lanjut program studi manajemen semester 4. Di sini ada Rizky Wahyudi, hanya satu orang. Ya, pelaksanaan ujian mata kuliah Manajemen Operasi, pelaksanaan ujian hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020. Mata kuliah Manajemen Pemasaran, pelaksanaan ujian hari Selasa tanggal 8 Desember 2020. Kemudian mata kuliah Riset Operasi, pelaksanaan ujian hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020. Mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, pelaksanaan ujian hari Minggu tanggal 13 Desember 2020. Mata kuliah Ekonomi Manajerial,
pelaksanaan ujian hari Rabu tanggal 16 Desember 2020. Kemudian program studi manajemen semester 5 ada Syarifuddin Ahmad, kemudian ada Rahma Nitasari, kemudian Dina Haryani Situmorang, Rizka Widianingsih, dan Rahmadana. Ya. Mata kuliah pengembangan SDM, pelaksanaan ujian hari Senin tanggal 7 Desember 2020. Kemudian mata kuliah manajemen keuangan, pelaksanaan ujian hari Selasa tanggal 8 Desember 2020. Berikut mata kuliah manajemen strategik, pelaksanaan ujian hari Rabu tanggal 9 Desember 2020. Selanjutnya, mata kuliah perilaku konsumen, pelaksanaan ujian hari Minggu tanggal 13 Desember 2020. Mata kuliah perilaku organisasi, pelaksanaan ujian hari Senin tanggal 14 Desember 2020. Dan mata kuliah manajemen operasi jasa, pelaksanaan ujian hari Rabu tanggal 16 Desember 2020. Demikian untuk program studi manajemen. Saya lanjut untuk program studi ilmu administrasi negara. Semester 2 ada Setia Andriansyah, kemudian ada Nauli Fajriah Siahaan, ada Devi Damayanti, ya. Pelaksanaan ujian mata kuliah logika, pelaksanaan ujian hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020. Mata kuliah pengantar sosiologi hari Minggu tanggal 6 Desember 2020. Mata kuliah pengantar antropologi, pelaksanaan ujian hari Rabu tanggal 9 Desember 2020. Berikut mata kuliah pengantar ilmu hukum atau PTHI, pelaksanaan ujian hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020. Mata kuliah Sistem Hukum Indonesia, pelaksanaan ujian hari Minggu tanggal 13 Desember 2020. Dan terakhir mata kuliah organisasi dan manajemen, pelaksanaan ujian hari Selasa tanggal 15 Desember 2020. Selanjutnya, untuk program studi ilmu administrasi negara semester 4, mahasiswanya adalah Dina Ramadhani. Ya, pelaksanaan ujian mata kuliah administrasi keuangan, pelaksanaan ujiannya adalah hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020. Mata kuliah administrasi pemerintahan desa, pelaksanaan ujiannya adalah hari Minggu tanggal 6 Desember 2020. Mata kuliah manajemen sumber daya manusia, pelaksanaan ujian hari Senin tanggal 7 Desember 2020. Mata kuliah perkoperasian, pelaksanaan ujian adalah hari Selasa tanggal 8 Desember 2020. Selanjutnya, mata kuliah pengantar ilmu ekonomi, pelaksanaan ujian adalah hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020. Mata kuliah sistem ekonomi Indonesia, pelaksanaan ujian hari Minggu tanggal 13 Desember 2020. Dan yang terakhir, mata kuliah hukum administrasi negara, waktu ujiannya, pelaksanaan ujiannya adalah hari Rabu tanggal 16 Desember 2020. Saya lanjut dengan program studi ilmu administrasi negara semester 5. Mahasiswanya adalah Devi Novita Sari, kemudian
Widya Sri Lestari, dan Lisa Aulia. Pelaksanaan ujian adalah mata kuliah perencanaan kota. Pelaksanaan ujian hari Senin tanggal 7 Desember 2020. Mata kuliah Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI. Pelaksanaan ujian hari Selasa tanggal 8 Desember 2020. Mata kuliah Asas-Asas Manajemen. Pelaksanaan ujian hari Rabu tanggal 9 Desember 2020. Mata kuliah Manajemen Pelayanan Umum. Pelaksanaan ujiannya adalah hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020. Mata kuliah Psikologi Sosial. Pelaksanaan ujiannya adalah hari Minggu tanggal 13 Desember 2020. Dan yang terakhir, mata kuliah Hubungan Pusat dan Daerah. Pelaksanaan ujian adalah hari Senin tanggal 14 Desember 2020. Ya, baik. Masih bersama dengan mahasiswa S1 Narpedas. Berikut saya bacakan adalah program studi pendidikan ekonomi semester 5. Mahasiswanya adalah Sri Puji Lestari. Kemudian ada Nati Nora Yesi S. Ya. Mata kuliah pendidikan IPS. Pelaksanaan ujian hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020. Kemudian mata kuliah Ilmu Geo dan Pelestarian Lingkungan. Pelaksanaan ujian hari Minggu tanggal 6 Desember 2020. Mata kuliah Statistika Pendidikan. Pelaksanaan ujian hari Selasa tanggal 8 Desember 2020. Berikut mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. Pelaksanaan ujian hari Minggu tanggal 13 Desember 2020. Mata kuliah Akuntansi Biaya. Pelaksanaan ujian hari Senin tanggal 14 Desember 2020. Dan yang terakhir, mata kuliah Ekonomi SDM dan Alam. Pelaksanaan ujian hari Rabu tanggal 16 Desember 2020. Berikut saya bacakan adalah program studi pendidikan bahasa Inggris semester 2. Mahasiswa bernama Masita Mani. Ya, Masita Mani. Oke, Masita Mani. Mata kuliah Reading 2. Pelaksanaan ujian hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020. Mata kuliah Second Language Acquisition. Pelaksanaan ujian hari Minggu tanggal 6 Desember 2020. Mata kuliah Structure 2. Pelaksanaan ujian hari Senin tanggal 7 Desember 2020. Berikut mata kuliah Speaking 1. Pelaksanaan ujian hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020. Mata kuliah Appreciation of Literary Works. Pelaksanaan ujian hari Minggu tanggal 13 Desember 2020. Dan yang terakhir, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Pelaksanaan ujian hari Selasa tanggal 15 Desember 2020. Berikut program studi agribisnis bidang minat penyuluhan dan komunikasi pertanian semester 2. Ada Bapak Tukino. Hai Bapak Tukino. Ya. Mata kuliah Pembangunan Pertanian. Pelaksanaan ujian tanggal 5 Desember 2020 hari Sabtu. Kemudian mata kuliah Dasar-Dasar Penyuluhan Pertanian. Pelaksanaan ujian hari Minggu tanggal 6 Desember 2020. Kemudian mata kuliah Kimia Dasar 1. Pelaksanaan ujian hari Senin tanggal 7 Desember 2020. Mata kuliah Asas-Asas Manajemen.
pelaksanaan ujian hari Rabu tanggal 9 Desember 2020. Selanjutnya, mata kuliah Biologi Umum, pelaksanaan ujian hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020. Mata kuliah Bahasa Inggris 1, pelaksanaan ujian hari Minggu tanggal 13 Desember 2020. Dan yang terakhir, mata kuliah Pendidikan Orang Dewasa, pelaksanaan ujian hari Rabu tanggal 16 Desember 2020. Berikut program studi pendidikan biologi semester 3. Ada Rika Mawati Tambunan. Mata kuliah Strategi Pembelajaran Biologi, pelaksanaan ujian hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020. Mata kuliah Evolusi dan Sistem Makhluk Hidup, pelaksanaan ujian hari Senin tanggal 7 Desember 2020. Kemudian mata kuliah Kimia Organik 1, pelaksanaan ujian hari Selasa tanggal 8 Desember 2020. Mata kuliah Metode Penelitian, pelaksanaan hari Rabu tanggal 9 Desember 2020. Mata kuliah Perkembangan Peserta Didik, pelaksanaan ujian hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020. Mata kuliah Ekologi, pelaksanaan ujian hari Selasa tanggal 15 Desember 2020. Kemudian mata kuliah Studi Lapangan IPA, pelaksanaan ujian hari Rabu tanggal 16 Desember 2020. Sementara praktikum IPA ini adalah proses praktikum di laboratorium. Jadi tidak ada ujian semester ini. Berikut saya bacakan program studi Sastra Inggris semester 3, mahasiswa atas nama Salta Uliria Silitonga. Mata kuliah Reading 3, pelaksanaan ujian hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020. Mata kuliah Writing 3, pelaksanaan ujian hari Minggu tanggal 6 Desember 2020. Mata kuliah English for Translation, pelaksanaan ujian hari Rabu tanggal 9 Desember 2020. Berikut mata kuliah Cross Cultural Understanding, pelaksanaan ujian hari Minggu tanggal 13 Desember 2020. Selanjutnya, mata kuliah Chapter 3, pelaksanaan ujian hari Senin tanggal 14 Desember 2020. Dan yang terakhir, mata kuliah Grammar Translation Exercise, pelaksanaan ujian hari Selasa tanggal 15 Desember 2020. Untuk program studi ilmu perpustakaan semester 3, ya, ada Selvi Purnamasari, ya. Mata kuliah Pengolahan Bahan Non Buku, pelaksanaan ujian hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020. Mata kuliah Ilmu Sosial dan Budaya Dasar, pelaksanaan ujian hari Selasa tanggal 8 Desember 2020. Mata kuliah Layanan Perpustakaan, pelaksanaan ujian hari Minggu tanggal 13 Desember 2020. Mata kuliah Teknologi Komunikasi dan Informasi, pelaksanaan ujian hari Senin tanggal 14 Desember 2020. Dan yang terakhir, mata kuliah Pembinaan Minat Baca, pelaksanaan ujian hari Selasa tanggal 15 Desember 2020. Berikut program studi pendidikan bahasa Inggris semester 3. Ada Mawaddah Hasibuan. Mata kuliah Introduction to English Literature, pelaksanaan ujian hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020. Mata kuliah Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran Bahasa Inggris,
Pelaksanaan ujian hari Minggu tanggal 6 Desember 2020. Mata kuliah Listening 2. Pelaksanaan ujian hari Senin tanggal 7 Desember 2020. Berikut mata kuliah Speaking 2. Pelaksanaan ujian hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020. Mata kuliah Structure 3. Pelaksanaan ujian hari Senin tanggal 14 Desember 2020. Berikut mata kuliah TEFL 1. Pelaksanaan ujian hari Selasa tanggal 15 Desember 2020. Dan yang terakhir, mata kuliah Komputer dan Media Pembelajaran. Pelaksanaan ujian hari Rabu tanggal 16 Desember 2020. Program Studi Ekonomi Pembangunan Semester 5 atas nama Daniel Melvin Tambunan. Mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Pelaksanaan ujian hari Minggu tanggal 6 Desember 2020. Mata kuliah Ekonomi Internasional. Pelaksanaan ujian hari Senin tanggal 7 Desember 2020. Mata kuliah Teknik dan Analisis Ekonomi. Pelaksanaan ujian hari Selasa tanggal 8 Desember 2020. Kemudian mata kuliah Kebanksentralan dan Kebijakan Moneter. Pelaksanaan ujian hari Rabu tanggal 9 Desember 2020. Berikut mata kuliah Ekonometrika. Pelaksanaan ujian hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020. Mata kuliah Sistem Keuangan Pusat dan Daerah. Pelaksanaan ujian hari Senin tanggal 14 Desember 2020. Dan yang terakhir, mata kuliah Sistem Ekonomi. Pelaksanaan ujian hari Selasa tanggal 15 Desember 2020. Nah, itu tadi yang sudah saya bacakan adalah mahasiswa sistem paket semester atau SIPAS semester 1 sampai semester 5. Berikut ini adalah mahasiswa S1 non-pendas yang sistemnya adalah sistem non-SIPAS. Jadi sistem non-SIPAS di mana mahasiswanya adalah Syawaluddin Tanjung, program studi ilmu hukum. Kemudian Mita Widiasari, program studi manajemen. Kemudian Ratnawati, program studi manajemen. Dwi Purnamawati, program studi pendidikan ekonomi. Darmi, program studi manajemen. Bambang Supriyanto, program studi pendidikan bahasa Inggris. Musliana, program studi pendidikan matematika. Nanti bisa mengambil program maksud saya mengambil kartu tanda peserta ujiannya di kantor Universitas Terbuka Pokjar Labura. Selanjutnya akan dibimbing oleh petugas yang ada di kantor UT Pokjar Labura. Itulah tadi jadwal pelaksanaan ujian mahasiswa S1 non-pendas. Oke, baik, mahasiswa kami di Universitas Terbuka Pokjar Labura. Tadi sudah saya bacakan jadwal ujian untuk mahasiswa S1 non-pendas. Nah, kali ini saya akan membacakan jadwal pelaksanaan ujian untuk mahasiswa non-pendas. Maaf, maksud saya untuk mahasiswa pendas, yaitu program studi S1 PGSD dan S1 PG PAUD. Ya, saya ulangi penjelasan saya bahwasanya untuk minggu pertama itu dimulai tanggal 5 Desember 2020. Jam ujian satunya, ya, jam ujian pertamanya
tanggal 5 Desember 2020, kemudian jam ujian keduanya tanggal 6 Desember 2020 hari Minggu, kemudian jam ujian ketiga hari Senin tanggal 7 Desember 2020, jam ujian keempatnya hari Selasa tanggal 8 Desember 2020, jam ujian kelimanya hari Rabu tanggal 9 Desember 2020. Kemudian untuk pelaksanaan ujian pada minggu kedua, itu jam pertama hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020, jam ujian keduanya hari Minggu tanggal 13 Desember 2020, jam ujian ketiganya hari Senin tanggal 14 Desember 2020, jam ujian keempatnya hari Selasa tanggal 15 Desember 2020, jam ujian kelimanya hari Rabu tanggal 16 Desember 2020. Nah, untuk mengunduh naskah soal take home exam itu dimulai dari pukul 00 waktu Indonesia bagian Barat sampai pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat. Saya ulangi, untuk mengunduh naskah soal take home exam dimulai pada pukul 00 sampai pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat pada hari yang sama. Nah, untuk mengunggah jawaban atau mengunggah BJU take home exam dimulai dari pukul 3 pagi sampai pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat. Ya. Baik. Saya akan mulai dari semester 1 AKPMM. Semester 1 S1 BGSD AKPMM. Sini ada 4 kelas. Maksud saya ada 3 kelas. Kelas A, kelas B, kelas C. Ya. Saya mulai dari semester 1. Oke, siap? Untuk mahasiswa semester 1 S1 BGSD AKPMM. Ya. Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Pelaksanaan ujian adalah hari Selasa tanggal 15 Desember 2020. Mata kuliah Pendidikan Agama. Pelaksanaan ujian hari Rabu tanggal 9 Desember 2020. Mata kuliah Pendidikan Jasmani dan Olahraga. Pelaksanaan ujian hari Minggu tanggal 6 Desember 2020. Mata kuliah Bahasa Inggris untuk guru SD. Pelaksanaan ujian hari Rabu tanggal 16 Desember 2020. Mata kuliah Pembelajaran Berwawasan Kemasyarakatan. Pelaksanaan ujian hari Minggu tanggal 13 Desember 2020. Saya rasa paham dengan penjelasan saya ini untuk mahasiswa semester 1 S1 BGSD AKPMM. Saya lanjut, untuk semester 2 tidak ada di UT Mu'ajar Labura. Saya lanjut ke semester 3 S1 PGSD AKPMM. Mata kuliah Hak Asasi Manusia. Pelaksanaan ujian hari Minggu tanggal 6 Desember 2020. Kemudian mata kuliah Pendidikan Matematika 1. Pelaksanaan ujian hari Minggu tanggal 13 Desember 2020. Mata kuliah Profesi Keguruan. Pelaksanaan ujian hari Senin tanggal 14 Desember 2020. Mata kuliah Konsep Dasar IPS. Pelaksanaan ujian hari Rabu tanggal 9 Desember 2020.
Mata kuliah Bahasa dan Sastra Indonesia di SD, pelaksanaan ujian hari Senin tanggal 7 Desember 2020. Saya harap mahasiswa semester 3 paham dengan penjelasan saya ini. Di sana ada Elga Hamdani Nenggolan dan kawan-kawan. Ya. Berikut saya lanjut dengan semester 4 S1 PGSD AKPMM. Mata kuliah Manajemen Berbasis Sekolah, pelaksanaan ujian hari Selasa tanggal 15 Desember 2020. Mata kuliah Pembelajaran PKN di SD, pelaksanaan ujian hari Minggu tanggal 6 Desember 2020. Mata kuliah Komputer dan Media Pembelajaran, pelaksanaan ujian hari Rabu tanggal 16 Desember 2020. Mata kuliah Pendidikan IPS di SD, pelaksanaan ujian hari Senin 14 Desember 2020. Dan mata kuliah Keterampilan Berbahasa Indonesia SD, pelaksanaan ujian hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020. Baik, bagaimana mahasiswa S1 PGSD masih betah bersama saya di sini? Ya, saya lanjut dengan mahasiswa semester 5 S1 PGSD AKPMM. Mata kuliah Metode Penelitian, pelaksanaan ujian hari Rabu tanggal 9 Desember 2020. Kemudian mata kuliah Pendidikan Matematika 2, pelaksanaan ujian hari Senin tanggal 14 Desember 2020. Mata kuliah Konsep Dasar IPA di SD, pelaksanaan ujian hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020. Berikut mata kuliah Pembelajaran Terpadu di SD, pelaksanaan ujian hari Senin tanggal 7 Desember 2020. Dan terakhir mata kuliah Strategi Pembelajaran di SD, pelaksanaan ujian hari Rabu tanggal 16 Desember 2020. Nah, sekarang kita masuk ke semester 6 S1 PGSD AKPMM. Mata kuliah Teknik Penulisan Karya Ilmiah, pelaksanaan ujian hari Minggu tanggal 13 Desember 2020. Mata kuliah Pengantar Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus, pelaksanaan ujian hari Senin tanggal 7 Desember 2020. Mata kuliah Evaluasi Pembelajaran di SD, pelaksanaan ujian hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020. Mata kuliah Pembaharuan dalam Pembelajaran di SD, pelaksanaan ujian hari Senin tanggal 14 Desember 2020. Mata kuliah Statistika Pendidikan, pelaksanaan ujian hari Selasa tanggal 8 Desember 2020. Kemudian untuk mata kuliah Pemantapan Kemampuan Mengajar, ini tidak ada ujian semester karena pelaksanaan ujian PKM itu dilaksanakan pada waktu pelaksanaan tutorial webinar. Saya lanjut dengan mata kuliah pada semester 7 S1 PGSD AKPMM. Di sana ada Abdi Irfansyah dan kawan-kawan serta Muhammad Ashari dan kawan-kawan. Baik, mata kuliah Penelitian Tindakan Kelas, pelaksanaan ujiannya adalah hari Rabu tanggal 9 Desember 2020. Selanjutnya mata kuliah Praktikum IPA di SD, ini tidak ada ujian semester karena proses Bitweb itu menjadi nilai dan murni 100% dari tutor. Berikut mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia di SD, pelaksanaan ujian hari Selasa tanggal 15 Desember 2020.
mata kuliah materi dan pembelajaran IPS SD, pelaksanaan ujian hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020. Mata kuliah Perspektif Pendidikan SD, pelaksanaan ujian hari Minggu, tanggal 6 Desember 2020. Dan yang terakhir, mata kuliah Keterampilan Menulis, pelaksanaan ujian hari Minggu, tanggal 13 Desember 2020. Itulah tadi pelaksanaan ujian untuk mahasiswa semester 7 S1 PGSD AKPM. Berikut semester 8 S1 PGSD AKPM. Mata kuliah Pembelajaran Matematika SD, pelaksanaan ujian hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020. Mata kuliah Pembelajaran Kelas Rangkap, pelaksanaan ujian hari Rabu tanggal 16 Desember 2020. Mata kuliah Materi dan Pembelajaran PKN SD, pelaksanaan ujian hari Senin tanggal 7 Desember 2020. Mata kuliah Pendidikan Lingkungan Hidup, pelaksanaan ujian hari Senin tanggal 14 Desember 2020. Mata kuliah Pembelajaran IPA di SD, pelaksanaan ujian hari Minggu tanggal 13 Desember 2020. Sementara mata kuliah Pemantapan Kemampuan Profesional dan Karya Ilmiah di SD itu adalah nilai proses. Ya. Baik, kita masuki semester 9 S1 PGSD AKPM. Ini adalah mahasiswa semester akhir di kurikulum S1 PGSD AKPM. Di sana ada Wanda Amelia dan kawan-kawan. Untuk mata kuliah Matematika, pelaksanaan ujian hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020. Kemudian Materi dan Pembelajaran IPA SD, pelaksanaan ujian hari Senin tanggal 7 Desember 2020. Mata kuliah Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran di SD, pelaksanaan ujian hari Rabu tanggal 9 Desember 2020. Mata kuliah Materi dan Pembelajaran Bahasa Indonesia di SD, pelaksanaan ujian hari Selasa tanggal 8 Desember 2020. Sementara untuk mata kuliah Tugas Akhir Program, ini akan dilaksanakan ujiannya secara online, di mana jadwal ujian akan segera kita tunggu dari UPJJ UT Medan, dan di mana lokasi pelaksanaan ujian tersebut akan kita tunggu informasinya dari Universitas Terbuka atau UPJJ UT Medan. Selanjutnya kami sampaikan kepada mahasiswa S1 PGSD AKPM yang mengulang mata kuliahnya, silakan datang ke kantor UT Pokjar Labura untuk meminta kartu tanda peserta ujian sekaligus pembimbingan dari petugas yang ada di Universitas Terbuka Pokjar Labura. Ya, saya kira sudah cukup jelas. Bagi mahasiswa yang registrasi mengulang, silakan datang ke kantor Universitas Terbuka Pokjar Labura untuk meminta kartu tanda peserta ujian, dan sekaligus akan dibimbing oleh petugas yang ada di Universitas Terbuka Pokjar Labura. Berikut saya lanjut dengan mahasiswa S1 PGSD bidang ilmu. S1 PGSD masukan dari ijazah sarjana. Ya. Untuk mahasiswa semester 1 S1 PGSD bidang ilmu, pelaksanaan ujiannya adalah mata kuliah Pembelajaran Terpadu di SD,
Pelaksanaan ujian hari Senin tanggal 7 Desember 2020. Kemudian, untuk mata kuliah evaluasi pembelajaran di SD, pelaksanaan ujian hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020. Selanjutnya, mata kuliah pembelajaran PKN di SD, pelaksanaan ujian hari Minggu tanggal 6 Desember 2020. Mata kuliah penelitian tindakan kelas, pelaksanaan ujian hari Rabu tanggal 9 Desember 2020. Mata kuliah pendidikan IPS di SD, pelaksanaan ujian hari Senin tanggal 14 Desember 2020. Mata kuliah strategi pembelajaran di SD, pelaksanaan ujian hari Rabu tanggal 16 Desember 2020. Sementara untuk mata kuliah praktikum IPA di SD, ini tidak ada ujian semester karena nilainya 100% dari TUWEB atau tutorial webinar dan tutorial tatap muka. Demikian tadi pelaksanaan ujian semester mahasiswa semester 1 S1 PGSD bidang ilmu, di mana ada 4 kelas di situ, kelas A, kelas B, kelas C, dan kelas D. Ya, selanjutnya akan saya bacakan pelaksanaan ujian untuk semester 2 S1 PGSD bidang ilmu, di mana ada 2 kelas, yaitu kelas A dan kelas B. Kelas A ketua kelasnya Mawan Sukedi Pandianan, dan kelas B ketua kelasnya Birdatul Mardia. Mata kuliah pembelajaran matematika SD, pelaksanaan ujian hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020. Mata kuliah pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus, pelaksanaan ujian hari Senin tanggal 7 Desember 2020. Mata kuliah pengembangan kurikulum dan pembelajaran di SD, pelaksanaan ujian hari Rabu tanggal 9 Desember 2020. Selanjutnya, mata kuliah pembelajaran IPA di SD, pelaksanaan ujian hari Minggu tanggal 13 Desember 2020. Mata kuliah perkembangan peserta didik, pelaksanaan ujian hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020. Selanjutnya, mata kuliah pemantapan kemampuan profesional, dan ini adalah nilai proses dari TUWEB, dan karya ilmiah adalah nilainya dari penguploadan karya ilmiah tersebut. Ya, jadi mata kuliah PKP dan karya ilmiah tidak ada ujian semester. Kita masuk ke semester 3 S1 PGSD bidang ilmu dengan ketua kelas Rizky Hadian dan kawan-kawan. Ketua kelasnya Rizky Hadian, ya. Mata kuliah perspektif pendidikan di SD, itu pelaksanaan ujiannya hari Minggu tanggal 6 Desember 2020. Mata kuliah matematika, pelaksanaan ujian hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020. Mata kuliah pendidikan bahasa Indonesia di SD, pelaksanaan ujian hari Selasa tanggal 15 Desember 2020. Pendidikan seni di SD, pelaksanaan ujian hari Senin tanggal 7 Desember 2020. Mata kuliah pembelajaran kelas rangkap, pelaksanaan ujian hari Rabu tanggal 16 Desember 2020. Yang terakhir, tugas akhir program, kita menunggu jadwal yang akan disampaikan oleh UPJJ UT Medan, tanggal pelaksanaannya dan di mana lokasi ujian tersebut. Ujian ini dilaksanakan secara online. Ini tidak dilaksanakan di rumah, tetapi di suatu tempat di lokasi yang ada ditentukan oleh UT Medan di kota Haikal Lompat ini. Baik, itulah tadi jadwal ujian untuk
pelaksanaan mahasiswa semester 1 S1 PGSD AKPM sampai semester 9 S1 PGSD AKPM, serta mahasiswa semester 1 S1 PGSD bidang ilmu sampai semester 3 S1 PGSD bidang ilmu. Nah, selain mahasiswa yang ada pada jadwal semester ini, ada juga mahasiswa yang sudah tidak memiliki semester lagi, tapi mereka mengulang mata kuliah. Ya, mereka ini dikatakan mahasiswa ALMS atau mahasiswa antar lewat masa studi. Di UT Pok Jarlabura ini ada sekitar 50 orang. Dan untuk mahasiswa ALMS ini, saya tidak akan membacakan satu persatu karena jumlahnya sampai 50 orang. Saya harap agar mahasiswa yang saya bacakan namanya di bawah ini untuk datang ke kantor UT Pok Jarlabura untuk meminta kartu tanda peserta ujian dan mendapat penjelasan atau pengarahan dari pengelola UT Pok Jarlabura dan petugas yang ada di UT Pok Jarlabura. Saya bacakan namanya satu persatu. Yang pertama, Ade Kusmiadi. Yang kedua, Adib Patkurahma. Yang ketiga, Absyah Rusadi. Yang keempat, Alfi Hoyrah. Yang kelima, Andri Hermawan Rabi. Yang keenam, Anisha Panjaitan. Yang ketujuh, Ardina Siahaan. Kedelapan, Darmayanti Tanjung. Kesembilan, Dezima Simatupa. Kesepuluh, Desmi Nazriatun Surbakti. Kesebelas, Dian Pratiwi. Kedua belas, Dwi Puji Lestari. 13, Erpiana Damayanti. 14, Fajar Puri Purwasi. 15, Gita Miranda. 16, Halimatus Sa'diyah. 17, Halimatus Sa'diyah. Tapi NIM-nya berbeda. Nomor 16 Halimatus Sa'diyah. NIM nomor induk mahasiswa 814256523. Nomor 17 Halimatus Sa'diyah. NIM 835280482. Berikut nomor 18 Helmiani. Nomor 19 Hisna Aryani Lubis. Nomor 20 Iin Pinanti. Nomor 21 Imelda Wati Simanjuntak. Nomor 22 Istiqomah. Nomor 23 Juwita Hasibuan. Nomor 24 Juwita Sari. 25 Khairani. 26 Khairunisa Munti. 27 Khairunisa Siregar. 28 Lediana Nasution. 29 Lydia Lestari. 30 Liting Lupitasari. 31 Mei S. 32 Nikmah Sirait. 33 Ningsih Aryani. 34 Nuci Hapsari. 35 Nuraisa. 36 Nurdiah Fitrianingsih. 37 Nurmaya Siregar. 38 Nursia Sagala. 39 Rahmina Daulay. 40 Sentia Indah Mawarni. 41 Siti Halimah. 42 Sri Lestari. 43 Sundari. 44 Syarifah Ainai. 45 Syarmila Munti. 46 Tisi Mahdina. 47 Tunggu Silaen. 48 Ulfiah Hanike Putri. 49 Zakia Rahmatika. Dan yang terakhir nomor 50 Zubaidah Siregar. Saya harap yang ke-50 orang ini agar datang ke kantor UT Pok Jarlabura untuk mengambil kartu tanda peserta ujian dan sekaligus mendapat pembimbingan dari pengelola UT Pok Jarlabura dan juga petugas yang ada di UT Pok Jarlabura. Nah, tadi saya ada mendapat chat dari mahasiswa bertanya, Pak, saya sudah menyelesaikan tugas mata kuliah TMK 1 sampai 3.
Apakah saya mengikuti ujian lagi, ujian semester? Ya, untuk semester 2020.2 ini ada ujian semesternya, yaitu namanya take home exam. Untuk semester 2020.2 ini ada ujian semesternya yang dinamakan take home exam. Oke, mahasiswa Universitas Terbuka Fajar Labura, saya kira demikian penjelasan saya yang cukup panjang lebar ini. Kiranya mudah-mudahan bermanfaat bagi kamu sekalian, dan sama-sama kita berdoa supaya untuk semester ini kita semua akan sukses mengikuti ujian akhir semester ini. Demikian saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.